Semangat pagi, salam literasi, dan salam adaptasi dimanapun kalian berada. Kita akan membahas unsur, senyawa, dan campuran. Oke, kita punya tembaga, kemudian ada kopi, kemudian ada garam. Nah, manakah yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran? Unsur adalah zat yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Contohnya besi, emas, tembaga, dan karbon. Kemudian ada yang namanya atom. Atom di sini adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang punya sifat dan karakteristik sama dengan unsur tadi. Penulisan lambang unsur di sini kita lihat sistem periodik unsur. Penulisan yang pertama itu ditulis dengan satu huruf, diambil dari huruf pertama nama Latin, ditulis dengan huruf kapital. Sebagai contoh, di sini ada nama Latin dan nama Indonesia. Nah, ada karbon pakai C, kemudian Indonesia karbon pakai K. Nah, jadi diambil dari huruf depan itu adalah C, sehingga lambang unsur karbon adalah C. Kemudian ada lagi kalium. Kalium ini sama-sama huruf depannya K, sehingga lambang unsurnya adalah K. Tulisan yang kedua adalah dengan dua huruf, yaitu jika huruf pertama tersebut sudah dipakai atau sudah sama, maka ditulis dengan huruf, yaitu dengan huruf yang pertama besar, yang kedua adalah huruf kecil. Nah, sebagai contoh di sini C itu udah untuk karbon, kemudian di sini ada nama Latin, nama Indonesia, ada kalsium, Latinnya calcium, Indonesianya kalsium, sehingga lambang unsurnya Ca. Kemudian ada lagi kadmium. Nah, tadi untuk Ca itu sudah dipakai, sehingga lambang unsur kadmium adalah Cd. Kita sekarang bahas yang namanya senyawa. Senyawa ini adalah gabungan dua unsur atau lebih yang terjadi melalui reaksi kimia biasa. Senyawa memiliki sifat yang beda dengan unsur penyusunnya. Perhatikan di sini ada unsur Na, itu logam, dia bersifat padatan, wujudnya padat, mengkilat, dan reaktif dengan air. Kemudian ada unsur yang namanya klor, ini wujudnya berupa gas, kemudian bersifat racun. Ketika menjadi senyawa garam dapur atau NaCl, dia sifatnya sudah berubah. Garam dapur ini berubah padatan, warnanya putih, dan mudah larut dalam air. Yang terakhir kita akan membahas yang namanya campuran. Nah, campuran di sini adalah materi yang tersusun atas dua atau lebih zat dengan komposisi tidak tetap dan masih memiliki sifat-sifat zat awalnya. Untuk campuran sendiri di sini dibedakan menjadi dua, yaitu adalah campuran homogen dan campuran heterogen. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah campuran homogen atau serba sama. Di sini penyusun campuran itu tidak dapat dibedakan, namun sifat komponen penyusunnya ini masih tampak. Sebagai contoh adalah air teh dan air sirup. Di situ adalah campuran air dan teh, tapi di situ tercampur secara sempurna. Campuran heterogen di sini adalah campuran di mana batas antara penyusun-penyusun itu masih tampak. Sebagai contoh air kopi, dan di sini ada contoh campuran tanah dengan pasir dan kerikil. Oke, terima kasih semuanya. Kita telah mempelajari unsur, senyawa, campuran. Semoga kalian bisa mengetahui manfaat dan bisa membedakan unsur, senyawa, dan campuran. Terima kasih. Semangat pagi.